Menyerah, tuntutlah ilmu setiap waktu demi masa depanmu. Kami ada untukmu, menemanimu belajar. Sambutlah hari indahmu. Ayolah, ayolah kawanku, mengajar, belajar bersama. Ada guru temanimu setiap waktu di radio. Kami selalu temanimu di radio, belajar bersama. Kami ada untukmu, menemanimu belajar. Sambutlah hari indahmu. Ayolah, ayolah kawanku, mengajar, belajar bersama. Ada guru temanimu setiap waktu di radio. Ayolah, ayolah kawanku, mengajar, belajar bersama. Ada guru temanimu setiap waktu di radio. Kami selalu temanimu. Kami selalu temanimu. Ibu Pertiwi memanggil. Waktunya masuk kelas. Kepada seluruh siswa untuk segera memasuki kelasnya masing-masing. Kelas on air dimulai. Yuk belajar di Pro2 Mataram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kreatif, apa kabar kamu siang hari ini? Harus baik-baik dong ya sahabat kreatif. Gimana nih, udah siap untuk belajar bersama Pro2 FM Mataram dari rumah? Nah, saatnya sekarang aku Kim Nana akan mengajak kamu menjumpai Pak Guru yang akan mengajarkan materi hari ini. Hari ini kita akan belajar bersama Bapak Hijrah SPD MHI dari Sekolah Tinggi Ilmu Syariah atau STIS Darul Falah Pagutan Mataram mengenai hukum Islam. Langsung aja nih kita sapa Pak Guru di ujung telepon. Halo, assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guru. Saya ini. Oke, Pak Guru sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Baik-baik Pak aja, Guru. Ya, alhamdulillah semua baik-baik. Mudah-mudahan juga semua membaik ya Pak Guru ya, supaya murid-murid bisa Amin, amin. belajar. Oke Pak Guru, akan materi hukum Islam, ada topik pokoknya Pak Guru? Tentang hukum Islam. Oh, hukum Islam. Baik, jadi banyak hukum-hukum Islam yang akan dijelaskan di pelajaran kita hari ini ya Pak. Iya, iya. Baik, sahabat kreatif, langsung aja kita simak pelajaran kita hari ini bersama Bapak Guru Hijrah SPD MHI mengenai hukum Islam. Silakan Pak Guru. Halo Pak Guru. Baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar, Pak? Bisa Pak Guru. Baik. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala
fil Qur'anil azim. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Taqallahu alaihi wa sadaqan nabi sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar radio RRI Pro 2 Mataram yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah pada kesempatan yang berbahagia ini saya menyampaikan sedikit ya terkait dengan hukum Islam ya. Tidak asing lagi bagi kita ya bahwa terkait dengan tentang hukum Islam ini banyak kita temukan berbagai hal-hal, apa hukumnya ini, apa hukumnya itu ya, apa semuanya yang berkaitan dengan hukum Islam ini, apakah haram, kemudian apakah halal, apakah mubah, apakah makruh ya. Jadi sangat luas cakupan kalau kita bicara tentang hukum Islam. Jadi saya kupas sedikit terkait dengan kulit-kulitnya saja ya. Jadi kalau ada hal-hal teknis mau ditanyakan apa hukum ini, apa hukum itu, saya akan coba menjawabnya semampu saya. Dan kalau pun saya tidak bisa menjawabnya, itu menjadi PR kita bersama. Bisa ditanyakan kepada para ulama atau para asatis, ustazah yang ada di daerah masing-masing ya. Atau lewat online bisa ya. Hukum Islam itu kata lainnya syariat Islam. Jadi syariat itu adalah hukum. Jadi dalam Islam kita mengenal yang namanya syariat Islam. Dari mana sumber hukum Islam ini? Semua pasti kita tahu sumber utamanya itu dua, yaitu Al-Quranul Karim, yaitu Al-Quran yang mulia ini ya, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril alaihi salam kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quran yang sekarang pasti ya di setiap rumah orang-orang Muslim, umat Muslim sedunia itu pasti memiliki setidaknya 1-2 Al-Quran. Bahkan setiap anggota keluarga masing-masing memegang 1 Al-Quran. Bahkan ada 2 atau 3 ya. Apalagi yang perempuan ya. Pasti Al-Qurannya unik-unik. Ada yang warna pink, ada yang warna hijau, biru dan sebagainya sesuai dengan warna kesukaan masing-masing. Sampulnya itu ya. Bahkan kita bawa kemana-mana. Dan Al-Quran ini dibuat juga dalam bentuk digital. Jadi bisa di-download di Play Store, di HP-HP. Sangat mudah sekali kita kalau pengen membaca Al-Quran ini, maka kita bisa baca di mana-mana. Bisa taruh dalam HP dan sebagainya sebagai aplikasi. Bahkan terjemahan Al-Quran ini sudah banyak sekali ke semua bahasa. Nah, salah satunya adalah bahasa Indonesia, yaitu kita bisa baca. Tapi untuk memahami maksud hakikat dari terjemahan tersebut ya, hanya diterjemahkan secara kasar ya. Jadi standar terjemahan secara kasar yang kita di Indonesia itu adalah terjemahan dari Departemen Agama. Jadi itulah terjemahan standar yang bisa dibaca-baca, hanya sekedar mengetahui. Tapi terjemahan beda dengan tafsirnya. Jadi untuk menggali hukum Islam, apa maksud dari kata per kata, kalimat per kalimat yang ada di Al-Quran, kita membutuhkan yang namanya ilmu tafsir, namanya tafsir Quran. Dan salah satu tafsir yang diakui yang paling utama, yang paling diakui oleh para ulama sedunia, yaitu tafsirnya Ibnu Katsir. Dan insya Allah ini sudah ada terjemahannya di negara kita ya. Saya juga di rumah ada terjemahannya juga. Itu ada sampai 10 jilid dari satu Al-Quran diterjemahkan ke bahasa Indonesia, kemudian ditafsir lagi, diterjemahkan lagi dalam bahasa Indonesia. Itu tafsir Ibnu Katsir. Dan walaupun kita membaca tafsirnya, belum tentu kita paham juga semua tentang hukum Islam dari Al-Quran ini. Jadi perlu yang namanya ulama tafsir. Jadi di berbagai kampus ada namanya jurusan tafsir Al-Quran. Jadi tafsir Al-Quran
baik di Mekah, Madinah, Mesir, Yaman, bahkan di Indonesia ada di kampus-kampus Islam jurusan tafsir Al-Quran. Jadi itulah perlunya kita kalau pengen tahu arti sebenarnya, maksud sebenarnya, hakikat sebenarnya hukum-hukum Islam dalam Al-Quran itu, kita perlu bertanya kepada ahli tafsir gitu ya. Ahli tafsir itu maksudnya ahli yang mampu menjelaskan makna atau maksud yang sebenarnya dari kalimat-kalimat atau kata-kata dalam Al-Quran itu. Itulah Al-Quran yang menjadi pedoman kita dalam kehidupan kita sehari-harinya. Kemudian yang kedua, hukum Islam yang kedua adalah namanya sunnah atau sunnah Nabi itu ya. Atau kita kenal adalah al-hadis. Al-hadis ini adalah sumber hukum Islam kedua. Hadis ini apa makna dari hadis? Hadis secara kasarnya kita adalah semua yang berasal dari ucapan, kemudian perbuatan baginda Nabi SAW. Jadi yang namanya hadis atau sunnah itu dari dua, yaitu perkataan dari Nabi SAW, kemudian perbuatan dari Nabi SAW, atau perbuatan sahabat yang disetujui oleh baginda Nabi SAW. Jadi misalkan ucapan Nabi itu seperti kita mendengar hadis-hadis, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi Nabi SAW bersabda, itu namanya ucapan Nabi. Jadi para sahabat yang mendengar ucapan Nabi itu biasanya kalimat dalam hadis tersebut ya, menggunakan qala Nabi SAW atau sami'tu Rasulullah SAW. Artinya saya mendengar Rasulullah SAW qala, berkata atau bersabda, dan seterusnya. Nah, itu namanya ucapan dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh para sahabat. Ada banyak para sahabat, salah satunya adalah Abu Hurairah, kemudian Ibnu Abbas, Ibnu Umar. Itu adalah para perawi hadis yang mendengar langsung ucapan Nabi ya, itu disampaikan kepada murid-muridnya yang disebut dengan tabi'in. Kemudian yang kedua adalah perbuatan Nabi. Apa-apa yang dilakukan Nabi, bukan ucapan tapi perbuatannya, itu bisa menjadi bisa dinamakan dengan hadis Nabi SAW. Kemudian misalkan para sahabat melihat Nabi melakukan A, B, C gitu ya. Nah, biasanya para sahabat meriwayatkan ra'aitu. Kalau ada teks hadis yang mengatakan ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada teks hadis seperti itu, berarti itulah perbuatan Nabi. Artinya ra'aitu, artinya saya melihat Nabi, ra'aitu Nabi SAW, saya melihat Nabi SAW begini dan begitu. Itu banyak kita temukan dalam kitab-kitab hadis yang dimulai dengan ra'aitu. Jadi para sahabatlah yang melihat Nabi melakukan A, B, C, dan seterusnya. Itu namanya perbuatan Nabi SAW. Dan itu bisa menjadi sumber hukum Islam. Selain ucapan Nabi SAW, kemudian perbuatan Nabi SAW itu bisa menjadi hadis dan menjadi sumber hukum Islam yang kedua. Kemudian namanya takrir. Jadi ada pembenaran dari Nabi atas perbuatan para sahabat. Jadi itu juga bisa dikatakan sebagai hadis Nabi SAW, yaitu Nabi membenarkan perbuatan para sahabat. Contohnya kisahnya Bilal bin Rabah. Di suatu hari ketika peristiwa Isra Mi'raj, kebetulan ini bulan Rajab ya, tanggal 20 Rajab itu peristiwa Isra Mi'raj Nabi SAW. Pada bulan ini ketika Nabi melakukan Mi'raj ke Sidratul Muntaha, ternyata Nabi SAW dalam kisahnya itu diperdengarkan oleh Allah SWT suara sendalnya Bilal di dalam surga. Nah, itu ya. Kemudian setelah Nabi, singkat cerita, setelah Nabi kembali ke Mekah setelah Isra Mi'raj itu, dia memanggil Bilal bin Rabah. Hai Bilal, katanya, apa amalan yang membuat kamu sampai saya mendengar suara sendalmu sudah ada di surga? Kata Nabi SAW kepada Bilal. Nabi bertanya kepada Bilal bin Rabah, tidak ada ya Rasulullah, saya biasa saja seperti sahabat-sahabatmu yang lain. Saya sholat berjamaah ya, kemudian saya
sholat tahajudnya, saya melakukan amalan-amalan yang diperintahkan olehmu aja. Itu sederhananya di bahasa kita. Nah, tapi kok bisa sekali ya, spesial sekali kok cuma sandalmu aja yang saya bisa dengar di sana gitu, di surga kata Nabi SAW. Mungkin ada amalan yang lain yang tidak, yang beda dengan amalan-amalan para sahabat yang lain. Tidak ada Rasulullah kecuali satu katanya itu, yaitu saya selalu tidak pernah batal wudhu, dan setelah kalau batal maka saya berwudhu, kemudian saya melakukan sholat wudhu 2 rakaat. Oh ini kata Nabi SAW ya, ini perbuatan yang membuat kamu sekarang sampai sandalmu sudah terdengar di dalam surga. Inilah yang membuat. Jadi amalan-amalan ini tidak diperintahkan khusus oleh Nabi. Setelah wudhu harus sholat 2 rakaat. Ini tidak ada perintah atau perbuatan Nabi sebelumnya. Tapi murni ini atas inisiatif dari Bilal bin Rabah, ini namanya perbuatan sahabat ya, yang ternyata Nabi tidak melarang, dan ternyata itu membuat Bilal sampai kedengaran sandalnya di dalam. Itu namanya takrirun Nabi ya. Jadi pembenaran Nabi terhadap perbuatan para sahabat. Itu namanya ada 3 jenis hadis itu ya. Sekali saya ulangi, yang pertama itu adalah ucapan Nabi ya, dengan hadis qala Nabi SAW ya. Kemudian misalkan hadisnya dari Umar bin Khattab ya, an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Dan seterusnya itu. Jadi dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Kemudian dia mengatakan, qala Nabi SAW bersabda. Itu namanya ucapan Nabi. Kemudian ra'aitun Nabi SAW, itu riwayat yang kedua adalah melihat perbuatan Nabi. Nah, itu bisa menjadi hukum. Yang ketiga adalah perbuatan sahabat yang dibenarkan oleh Nabi SAW dan tidak dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya lagi yang lain, misalkan Abdurrahman bin Auf, nah, ini namanya takrir ya. Abdurrahman bin Auf sebelum dia tidur, ya, dia selalu setiap sudut rumahnya dibacakan ayat kursi. Jadi misalkan ada 4 sudut rumahnya, yang 4 kali. Di sudut yang kanan dia baca Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa fil ardi, dan seterusnya. Itu. Setelah selesai dia pindah lagi ke sudut rumah yang lain. Sampai habis sudut rumah itu baru dia tidur. Ini namanya perbuatan sahabat yang tidak dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak diperintahkan sama Nabi kemudian, tapi para sahabat melakukannya dan tidak ada pelarangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya takrir. Jadi itu bisa dijadikan hukum dan bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian itu adalah dua sumber hukum Islam yang bisa kita gali. Jadi kalau sudah qala Nabi, kemudian qala Allah Ta'ala, kalau sudah 2 ini sudah wajib kita sami'na wa ta'na. Wajib kita mentaati dan wajib kita dengar dan wajib kita taati. Itu namanya sumber hukum Islam yang kedua. Kemudian bagaimana kalau seandainya ternyata ada beberapa hal yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, kemudian tidak disebutkan dalam hadis. Tidak ada riwayat Nabi membahas masalah ini dan itu, tapi ternyata kejadian di masyarakat. Bagaimana cara kita mencari hukumnya? Ya, maka kita menggunakan hukum yang ketiga, sumber hukum yang ketiga, yaitu ijma' para ulama. Ijma' para ulama. Artinya ijma' itu kesepakatan atau persetujuan para ulama. Para ulama. Banyak kita temukan seperti di Indonesia ini, kita menemukan kita punya MUI, Majelis Ulama Indonesia. Jadi kalau keluar fatwa MUI, itu namanya ijma' ulama. Itu namanya ijma' ulama. Contohnya, hukum merokok, misalkan gitu ya. Bagaimana Islam itu memandang rokok itu, bagaimana hukumnya? Apakah halal, apakah makruh, apakah sunnah, apakah mubah, atau haram. Ini tidak pernah dalam Al-Quran sekalipun, ya. Kemudian dari hadis-hadis Nabi yang mengatakan
janganlah kalian merokok, misalnya gitu. Sungguhnya rokok itu haram. Tidak ada dalam Al-Quran maupun hadis. Maka itu tugas para ulama yang mencari hukumnya, menggali hukumnya, tapi tetap acuannya ada Al-Quran sama hadis Nabi SAW dengan cara ijma, diambil hukum-hukumnya dan sebagainya. Bagaimana keluar hukum tersebut, maka itu para ulama melakukan ijma atau kesepakatan bahwa hukumnya ini haram, halal dan sebagainya. Nah, di Indonesia berubah-berubah ini hukum rokok misalkan gitu ya. Jadi para ulama membahas ini. Sekarang kalau keputusan MUI sekarang, fatwa MUI yang masih berlaku sampai sekarang bahwa rokok bagi orang dewasa itu makruh, masih makruh. Tapi kalau anak di bawah umur, maka hukumnya haram. Susu anak haram, sedangkan yang sudah tua-tua, sudah dewasa, hukumnya makruh. Jadi itu namanya kesepakatan para ulama atau ijma para ulama. Dan ini bisa dijadikan sumber hukum Islam yang ketiga. Itu namanya ijma, fatwa para ulama, itu namanya. Kemudian bagaimana kalau seandainya tidak ditemukan dalam ijma? Dalam mazhab Syafi'i kita mengenal satu lagi sumber hukum Islam dalam mazhab Syafi'i, yaitu qiyas. Jadi qiyas ini salah satu sumber yang paling banyak digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan baru, hukum-hukum baru yang terjadi di masyarakat. Qiyas. Bahkan ada ulama yang di luar MUI mengatakan misalkan rokok itu haram dengan mengambil qiyas permisalan ya, atau qiyas ini ya. Permisalan seperti hukum membunuh diri. Jelas dalam Al-Quran maupun hadis itu mengatakan bahwa menzalimi diri, menghukumi diri atau membunuh diri hukumnya haram. Ya. Itu jelas hukumnya, yaitu orang yang membunuh diri, menzalimi diri sendiri, ya, itu hukumnya haram. Dalam Al-Quran dijelaskan seperti itu. Sedangkan rokok, menurut ilmu kesehatan itu otomatis merusak kesehatan, merusak paru-paru. Itu menurut versi dokter. Sehingga dengan kasus seperti ini sama saja ngerokok ini merusak diri, merusak paru-paru. Kalau merusak paru-paru sama saja dengan membunuh diri. Maka diambillah oleh para ulama, sebagian ulama mengambil fatwa rokok ini haram. Ya. Walaupun MUI mengatakan makruh, ada juga ulama yang mengatakan haram dengan menggunakan metode qiyas. Itu permisalan ya. Dengan kasus yang sama, tapi dia menggunakan kaidah setiap yang merusak diri, menzalimi diri, membunuh diri, hukumnya haram. Itu keluar kaidah dalam usul fikih itu ya. Jadi keluarlah kaidah setiap yang merusak diri, merugikan diri sendiri, kemudian menghancurkan diri, menzalimi diri, membunuh diri, hukumnya haram ya. Jadi kalau seandainya menurut ilmu kesehatan ini bahwa rokok ini merusak diri dan sebagainya, maka hukum rokok ini adalah haram. Jadi itulah. Kemudian apa maksud dari hukum ini? Hukum haram dinamakan haram. Mana yang disebut dengan halal, mana yang disebut dengan makruh, apa yang disebut dengan mubah, apa yang disebut dengan sunnah. 5 hukum Islam ini yang kita dengar setiap hari. Oh, rokok ini makruh. Apa sebenarnya makruh itu ya? Apa itu makruh? Kemudian apa itu haram? Apa itu halal? Dan sebagainya ya. Jadi yang halal itu maksudnya adalah semua yang dibolehkan oleh Al-Quran, yang dibolehkan oleh hadis, oleh Nabi SAW, kemudian yang dibolehkan para ulama melalui ijma, yang dibolehkan oleh fatwa ulama melalui qiyas tadi, permisalan tadi. Nah, inilah yang disebut dengan sesuatu yang halal. Seperti dalam hadis, dalam kitab Arba'in Nawawi, innal halalu bayyinun fa innal haramu bayyinun. Hadis riwayat Bukhari Muslim dalam kitab Arba'in Nawawi. Innal halalu bayyinun wa innal haramu bayyinun.
Sungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu juga jelas. Maksudnya sudah dijelaskan oleh Allah SWT dan Nabi-Nya, ini halal, ini haram. Jadi sesuatu yang dibolehkan oleh Nabi, dibolehkan oleh Al-Quran, dibolehkan oleh Allah, dibolehkan oleh para ulama, itu namanya disebut dengan halal. Itu namanya halal dalam Islam. Jadi kalau sudah halal menurut Al-Quran, halal menurut hadis, sumber hukum Islam yang lain, itu namanya kebolehan yang mutlak bagi kita. Jadi untuk melaksanakan itu semua. Contohnya banyak kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari, apa saja yang halal itu boleh dimakan, apa yang diharamkan tidak boleh dimakan. Kemudian itu kebalikannya adalah haram. Apa itu haram? Sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran maupun hadis. Banyak yang diharamkan. Contohnya haram khamur, kemudian judi, kemudian berzina dan sebagainya, kemudian mencuri dan sebagainya. Jadi jelaskan semua dalam Al-Quran. Kemudian kenapa diharamkan oleh Allah SWT? Ada rahasia yang tersembunyi, kemudian ada rahasia yang kita ketahui, bisa kita ketahui. Banyak hal, misalkan kalau untuk mabuk, innamal khamru wal maisir, sungguhnya khamar itu wal maisir dan seterusnya, rizqun min amali syaitan, adalah perbuatan syaitan. Maka jauhilah itu semua, kata Allah SWT dalam Al-Quran. Sungguhnya minum khamar itu adalah perbuatan dari syaitan, maka jauhilah. Ini kalimat-kalimat seperti itu bisa berarti larangan alias haram. Kalau sudah ada kata naha, kemudian fajtanibu dalam Al-Quran, itu maksudnya adalah haram. Jauhi, kemudian Allah melarang, Nabi melarang, para umat ulama melarang, itu namanya haram. Atau langsung tegas mengatakan haram oleh Allah SWT, kemudian dinyatakan oleh Nabi SAW, ini haram, ini halal. Itu semua khamar. Yang khamar tadi haram. Kalau sudah disebutkan haram, kenapa diharamkan oleh Allah SWT? Itu bukan boleh kita bertanya seperti itu, nggak apa-apa, hanya sekedar tahu. Tapi apapun jawaban manusia, belum tentu itu jawaban dari maksud dari keharaman itu. Contohnya khamar. Kenapa Allah mengharamkan khamar? Yaitu mabuk-mabukan, minuman keras. Ternyata menurut kesehatan ini tidak bagus untuk kesehatan. Bisa merusak diri, bisa merusak jantung dan sebagainya. Bisa merusak, itu namanya menzalimi diri sendiri, makanya diharamkan. Nah, ada bisa saja benar seperti alasannya, tapi kita nggak tahu. Hanya Allah yang tahu kenapa diharamkan. Kemudian babi juga, hincir dalam bahasa Arabnya itu ya. Kenapa Allah mengharamkan babi? Boleh saja kita bertanya seperti itu, tapi belum tentu jawaban manusia itu sesuai dengan maksud Allah. Makanya ada setiap para ulama manapun di dunia ini, selalu setiap mengeluarkan fatwa apapun, selalu mengucapkan wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu jawabannya yang sebenarnya. Itu namanya kenapa Allah mengharamkan babi. Walaupun ada penelitian dari masyarakat, dari para ilmuwan kesehatan, bahwa babi itu mengandung cacing pita lah dan sebagainya, dan cacing pita itu tidak akan mati walaupun dalam tubuh dan bisa merusak tubuh kita, misalkan seperti itu ya. Bisa saja alasan seperti itu menurut manusia, tapi belum tentu Allah mengharamkan itu karena itu. Itu nggak tahu ya. Itu Allah a'lam. Jadi tugas kita ya sami'na wa ata'na tadi. Kita dengar, kita taat. Kalau sudah larang, Allah larang, ya sudah kita tinggalkan. Kalau sudah Allah perintahkan, kita laksanakan. Selesai urusannya. Itu masuk dari keharaman. Itu yang jelas banyak hal ya yang kita dapatkan. Kenapa Allah mengharamkan ini? Pasti udah. Kalau Allah sudah haramkan, pasti buruk buat kita, buat kehidupan kita itu. Kalau sudah dilarang sama Allah, pasti buruk. Entah buruknya di mana kita nggak tahu. Hanya Allah yang tahu semuanya apa keburukan. Kemudian Allah perintahkan sholat, kita nggak tahu apa maksud sholat, kenapa harus kita ruku, sujud. Walaupun ada penelitian mengatakan dengan ruku itu bagus buat tulang. Kalau bagi ibu hamil, dengan ruku itu memperbagus, mempermudah proses kelahiran nantinya.
Semakin sering ruku, semakin bagus posisi bayi itu, sehingga mudah nanti untuk melahirkan. Itu penelitian para dokter ilmu kesehatan. Begitu juga dengan sujud. Perintah Allah suruh bersujud, ya. Suruh sholat sujud kepala kita lebih tinggi dari pantat kita. Itu perintah Allah, kita laksanakan saja. Walaupun ada penelitian mengatakan bahwa dengan bersujud ini ada namanya dalam otak itu di kepala kita yang tidak dialiri oleh darah, ya, kecuali dengan cara bersujud. Nah, itu hasil penelitian manusia ini, ya. Jadi dengan bersujud maka saraf tersebut baru bisa dialiri oleh darah kalau kita posisinya seperti sujud. Nah, itu penelitian dari manusia ini, ya. Dan kalau seandainya saraf tersebut, kata para ilmuwan, dialiri oleh darah, sebentar-sebentar dialiri oleh darah, maka itu akan membuat tenang pikiran. Gitu katanya itu, ya. Di saraf apa namanya, saya lupa namanya itu. Akan membuat tenang pikiran. Gitu, ya. Akan membuat tenang pikiran manusia. Jadi enak rasanya kepala itu, ya. Enak rasanya pikiran, tenang jadinya pikiran itu, ya. Itu penelitian manusia. Tapi belum tentu itu alasannya Allah menyuruh kita sujud. Ya, tugas kita sebagai orang mukmin, ya, kita dengar, kita taat, laksanakan saja sudah, gitu. Ini perintah Allah, ya. Kita adalah hamba, tugas kita adalah melaksanakan perintah, ya. Karena dalam Al-Quran surat Al-Zuriyat itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami menciptakan, dan tidaklah saya menciptakan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali untuk beribadah kepadanya. Tidak ada lain. Tidak usah dipikirkan masalah kesehatannya. Oh, ini manfaat bagi kesehatan, maka kita laksanakan. Ujung-ujungnya nanti niatnya kita lain jadinya nanti. Enggak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah hamba. Tugas kita adalah bersujud kepadanya setiap hari 5 kali seperti yang sudah ditetapkan. Itu yang kita lakukan. Masalah apa nanti manfaatnya di dunia dan lagi-lagi di akhirat, itu urusan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dari yang halal, yang haram. Kemudian apa yang makruh? Makruh ini sesuatu yang dibenci. Makruh berasal dari kata karoha. Karoha artinya, kalau kata kerja karoha itu membenci. Karoha. Kalau kita bikin kalimat karoha hijrah jaidan. Hijrah membenci jaidun, itu artinya. Kalau dibuat dalam kalimat sehari-hari, karoha. Karoha, yakrahu, itu kalau dalam bahasa Arab, karoha itu fi'il madinya, kata kerja lampau. Kemudian yakrahu itu kata kerja sekarang atau masa depan. Kemudian makruh itu namanya masdar. Dalam bahasa Arab itu masdar, makruh. Dari kata karoha, yakrahu, makruh. Makruh itu isim atau kata benda dari kata karoha, yaitu sesuatu yang dibenci. Jadi kalau sudah Allah yang dibenci belum tentu haram, ya. Belum tentu haram, ya. Belum tentu haram dalam Islam. Makanya hukumnya makruh, antara halal sama haram. Tapi sesuatu yang dibenci sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau kita mendengar kata makruh, itu artinya sesuatu yang dibenci. Kalau para ulama mengatakan hukumnya rokok misalkan makruh, ya, maka rokok itu sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalkan sekali kita ngisap rokok, hukumnya makruh. Makruh dibenci, itu maksudnya, itu makruh itu, ya. Dibenci, itu namanya makruh itu. Bukan boleh. Jadi kalau hukumnya makruh, berarti boleh. Enggak, maksudnya dibenci sama Allah Subhanahu wa taala, gitu, ya. Tapi tidak sampai kepada tingkatan haram. Itu namanya makruh. Kemudian yang selanjutnya adalah ya, mubah. Ya. Mubah itu artinya boleh. Saya ulang lagi tadi, kalau yang halal tadi, kalau kita kerjakan itu semuanya kita dapat pahala. Ya. Kemudian kalau yang haram, kalau kita kerjakan dapat dosa. Kalau makruh, kita kerjakan tidak mendapat dosa, tapi dibenci doang. Kalau Allah tidak mendapat dosa, kalau kita tinggalkan lebih utama. Itu namanya makruh. Kalau yang mubah, dikerjakan itu tidak mendapatkan pahala, tidak dikerjakan juga tidak mendapatkan dosa. Itu namanya mubah.
atau boleh, atau bahasa lainnya jais. Kalau bahasa Arabnya jais itu boleh, sesuatu yang boleh. Kemudian yang sunnah, yang terakhir ada yang kelima, yang sunnah. Maksudnya sunnah, sesuatu yang dikerjakan itu pasti mendapat pahala, kalau ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Tapi sesuatu yang diperintahkan, yang halal, tapi tidak dikerjakan bisa dapat dosa, dikerjakan dapat pahala. Kemudian kalau yang haram, dikerjakan dapat dosa, ditinggalkan dapat pahala. Nah, kalau yang makruh, kita kerjakan, kita tidak mendapat dosa, tidak dikerjakan, tidak mendapat pahala. Cuma diutamakan, mendapat keutamaan aja. Keutamaan. Kemudian yang mubah tadi, dikerjakan tidak mendapat pahala, tidak dikerjakan juga tidak mendapat dosa. Yang terakhir yang sunnah, yaitu kita kerjakan, kita dapat pahala, kemudian tidak dikerjakan, tidak mendapat dosa. Seperti sholat sunnah. Yang halal itu bisa dikatakan wajib, yang wajib bisa jadi yang halal tadi yang wajib maksudnya, dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan dapat dosa. Itu yang wajib. Kemudian yang sunnah ini dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak mendapat dosa. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan secara singkat terkait dengan pembukaan tentang hukum Islam itu sendiri. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sudah sekitar 30-40 menit ya sudah ngomong ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung kepada pembawa acara. Kemudian kalau tidak bisa saya jawab, jadi PR kita bersama. Baik Pak Guru. Itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali materi kita hari ini. Pak Guru menambah lagi keilmuan kita tentang agama Islam, terutama banyak hukum ternyata dan aturan-aturan yang dihukumi di dalam agama Islam ya, Pak Guru. Iya. Tadi ada hukumnya haram, halal, sunnah, kemudian apa Pak Guru, wajib. Terus makruh tadi juga. Nah ini nih ternyata banyak hal-hal makruh di dalam kehidupan kita yang tanpa disadari juga pernah kita lakukan. Baik. Nggak paham tuh makruh itu ya. Iya Pak Guru, gimana tuh? Baik, Ustadz, nanti kita akan masuk ke sesi tanya jawab karena masih ada 15 menit waktu kita untuk memberikan kesempatan sama sahabat kreatif untuk bergabung melalui 081802057000 untuk bertanya tentang materi hari ini yang baru saja disampaikan oleh Ustadz Hijrah SPD MHI tentang hukum Islam. Jangan kemana-mana dulu sahabat kreatif, dan Pak Ustadz kita akan kembali lagi nanti. Ini ada sebuah lagu dulu untuk selingan dari hadis juga. Ini judulnya sampaikan walau satu ayat. Baik. Oh iya. Baik, kita jeda dulu ya Pak Ustadz. Dan sahabat kreatif, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan nanti belajar di RRI bersama Pro 2 RRI Mataram. Setiap manusia adalah khalifah. Setiap manusia adalah khalifah. Setiap manusia membawa amanah. Setiap manusia membawa amanah. Sampaikanlah walau satu ayat. Sampaikanlah satu ayat, karena dakwah tugas kita semua. Sampaikanlah walau satu ayat. Sampaikanlah walau satu ayat, untuk kebaikan kita semua.
yang mulia. Sampaikanlah walau satu ayat, sampaikanlah walau satu ayat, untuk kebaikan kita semua. Kepada papaku yang tercinta di penjara. Apa kabar, Pak? Sampai detik ini aku masih gak percaya kalau Papa korupsi. Papa selalu mengajarkan aku harus selalu jujur. Dan aku megang bener nasihat Papa itu, Pak. Tapi kenapa Papa malah korupsi? Semalam aku lihat Papa di TV pakai rompi oranye. Sedih, Pak, liatnya sedih. Kayaknya Papa capek ya. Aku pengen bisa pijitin Papa, nemenin Papa. Aku sayang banget sama Papa. Tapi maaf, Pak, aku malu jadi anak koruptor. Kawal keluarga kita dari perilaku koruptif. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Kelas on Air dilanjutkan. Oke sahabat kreatif, masih di belajar di RRI untuk edisi hari ini. Sekarang kita lanjutkan lagi ke sesi tanya jawab bersama Ustadz Hijrah yang masih setia nih menemani di ujung telepon. Ustadz. Siap. Iya. Ini udah ada yang bertanya di 081802057000 dari Nur. Pak Ustadz, mengenai kalau ada orang yang tidak mau belajar, dihukum malas atau tidak mau belajar. Baik, Mbak ya. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak Nurul ya. Saya juga ngajarnya di Pagutan, Pak Nurul ya. Oh, jangan-jangan. Oh, bisa jadi. Di mana? Baik ya. Mengenai hukum belajar, betul ya, hukum belajar itu wajib. Dalam hadis dikatakan bahwa talabul ilma faridatan ala kulli muslim wal muslimah. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban. Faridan itu fardu ya. Fardu itu maksudnya wajib. Fardu ain, kalau dalam hukum sholat itu fardu ain. Itu wajib atas individu, masing-masing individu yang laki-laki maupun perempuan yang muslim. Jadi khususnya, jadi ini ditegaskan banget ya, bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi semua muslim dan muslimat yang sudah mengaku Islam, sudah gitu ya. Jadi kalau malas-malasan milih perajahan gitu ya, ini beraja ya, mohon maaf kalau bahasa saya agak kaku karena saya bukan orang Batak gitu. Oh gitu.
Masa bahasa Sasakan Ustaz ya? Dia milih belajar, malas-malas doang gitu ya. Kemudian kuliah juga, ini hanya cuma pengen cari jasa doang, nggak mau belajar, nggak mau kerjain tugas, kerja kuliahnya kan bisa jadi kebalikan dari ini. Makanya saya ulama sepakat bahwa hukum orang malas-malasan, milih belajar ini hukumnya haram. Oh, haram ya? Jadi nggak tanggung-tanggung gitu ya, kalau malas-malasan nggak mau belajar menuntut ilmu. Tapi yang diwajibkan di sini adalah menuntut ilmu agama. Dan sini talibul ilmu di sini maksudnya ilmu agama, ilmu din. Jadi ilmu agama Islam ini wajib dicari oleh muslim dan muslimah. Jadi ilmu agama banyak, ada ilmu akidah, kemudian ilmu fikih, kemudian ilmu ilmu muamalah, ilmu tentang akhlak dan adab. Itu semua wajib bagi kita untuk dipelajari. Misalnya kalau ada pengajian, kemudian ada majelis-majelis ilmu agama, khusus bahas masalah agama ya, itu wajib. Sedangkan untuk disiplin ilmu lain selain ilmu agama Islam ini hukumnya mubah ya. Boleh-boleh saja ya. Jadi mau belajar kedokteran, mau belajar biologi, kimia, fisika dan sebagainya, hukumnya boleh ya. Bahkan di hukum yang lain ada nama istilahnya fardu kifayah ya. Ada dua ini fardu ini, ada fardu ain, kemudian ada namanya fardu kifayah. Fardu ain itu untuk pribadi. Jadi setiap diri manusia itu namanya fardu ain, sholat. Dan sholat itu fardu ain hukumnya ya. Wajib hukumnya, kalau nggak sholat ya dosa. Tapi kalau fardu kifayah, nah itu khusus ilmu-ilmu, mempelajari ilmu yang lain. Jadi hukumnya fardu kifayah. Misalkan hukum tentang ilmu kedokteran. Nah, ilmu kedokteran ini hukumnya fardu kifayah. Kalau seandainya sudah ada yang belajar ilmu kedokteran, maka gugurlah kewajibannya kewajiban bagi yang lain. Itu namanya fardu kifayah. Tapi kalau nggak ada sama sekali, ya, muslim ini yang belajar ilmu kedokteran, itu yang dosa maka siapa? Semuanya mendapat dosa. Jadi yang ada di sekitar sana tuh atau yang merupakan warga di wilayah itu mendapat dosa gitu ya Ustaz ya? Iya. Misalkan di Lombok ini, nggak ada satupun muslim yang menjadi dokter. Jadi, dan tidak ada dokter di sini. Tidak ada usaha pemerintah untuk memanggil dokter yang lain. Ya. Kemudian untuk menjadi dokter di NTB ini, maka semua warga pemerintah, kemudian warga-warganya nggak mau belajar ya dosa. Hukumnya berdosa semua. Itu untuk fardu kifayah ya, Ustaz? Itu namanya fardu kifayah. Sama dengan sholat jenazah juga. Begitu juga belajar yang lain, termasuk bahasa Inggris bang. Bahasa Inggris termasuk hukumnya fardu kifayah gitu ya. Bagi muslim. Tapi kalau sudah ada yang belajar bahasa Inggris untuk menjelaskan agama Islam bagi orang-orang yang nggak ngerti bahasa Arab, nggak ngerti bahasa Indonesia, ya, yang bisa bahasa Inggris ya itu menjelaskan. Jadi kalau seandainya nggak ada yang bisa menjelaskan dengan bahasa Inggris, maka berdosa ini dari kita. Jadi hukum belajar yang lain secara umum itu hukumnya fardu kifayah. Jadi seserius itu ya hukum belajar ini ya Ustadz ya. Jadi walaupun nggak ada tatap muka, di rumah harus belajar nih sahabat kreatif. Ya, hukumnya wajib. Kan mudah sekali kita belajar ini Pak. Bisa melalui RRI Pro 2 seperti ini. Kemudian di YouTube jangan hanya nonton film India saja di sana. Jadi buka itu kajian. Bukan India Pak Ustadz, tapi Korea. Film Korea Pak ya. Iya. Nah ini Ustadz kita lanjutkan lagi. Cuman buka TikTok dan sebagainya kan. Jadi manfaatkan HP ini, teknologi sekarang ini untuk belajar. Saya jadi tersindir ini Ustadz. Ustadz ini ada satu lagi sebelum kita akhiri, ini sayang banget nih karena pertanyaannya bagus nih untuk ditanggapi. Dari Anas yang ada di Mataram, Ustadz saya boleh bertanya tentang hukum makruh. Katanya berkumur-kumur di saat bulan Ramadan. Nah ini kan mau sudah Sya'ban ya Ustadz, bentar lagi Ramadan, jadi harus persiapan ilmu-ilmu untuk kita hadapi bulan puasa. Kalau kita berkumur-kumur di saat puasa Ramadan itu makruh. Nah, bagaimana kalau tidak sengaja pada saat wudhu? Apakah kita berdosa atau seperti apa? Mohon penjelasannya. Ya, para ulama sudah membahas terkait dengan hukum berkumur-kumur ketika puasa. Bahkan untuk kehati-hatian, banyak ulama yang mengatakan lebih baik berkumur itu dihindari walaupun wudhu. Jadi cukup secara simbolis di bibir aja,
itu bisa sudah memenuhi syarat dari wudhu ketika puasa ini ya, karena kondisi itu untuk ulama yang untuk kehati-hatian, Mbak ya. Kemudian ada juga ulama yang membolehkan berkumur-kumur dengan syarat ya, tidak sampai ke kerongkongan. Jadi kalau masuk kerongkongan dan mengatakan langsung batal gitu. Kumur-kumurnya satu gelas gitu, Ustadznya itu haus namanya, bukan ini. Apalagi kumur-kumur ini dengan niat mudah-mudahan dia masuk ke kerongkongan. Haus. Kalau ada niatnya seperti itu ya bisa batal puasanya, Mbak. Tapi baik. kalau mau lihat, pokoknya saya berusaha agar tidak masuk ke dalam kerongkongan ini. Saya berkumur, saya pokoknya enggak mau sampai masuk kerongkongan, bisa bahaya puasa saya. Gitu. Maka saya kumur-kumur. Tapi ternyata sudah berusaha agar tidak masuk kerongkongan. Ternyata masuk juga, Mbak. Kecelakaan lah istilahnya. Tidak sengaja. Merembes maka gitu itu ya, Ustaz. Makanya itu tidak membatalkan puasa. Berarti itu rezeki dari Allah. Tapi jangan diniatin rizkinya gitu kan. Jangan diniatin rezekinya. Niat berkumur, mudah-mudahan ada yang masuk sedikit ke kerongkongan. Tapi kalau nggak ada niat untuk tetap menjaga diri agar tidak masuk kerongkongan, itu dibolehkan. Baik, Ustadz, menarik sekali pelajaran kita hari ini. Insya Allah. Kemudian terakhir mungkin, Mbak. Oh ya, boleh terakhir, sebagai kesimpulan sekaligus ya, Ustadz. Kenapa berkumur-kumur ini dikatakan makruh? Takutnya seperti itu, Mbak. Berkumur-kumur ketika bulan puasa dikatakan makruh. Takutnya itu sesuatu yang dibolehkan, ya. Tapi takutnya nanti bisa membatalkan puasa atau mengurangi keutamaan dari puasa itu sendiri. Jadi kalau seandainya berkumur-kumur ternyata 5 kali kita berkumur selama puasa ini lagi wudhu itu kan 5 kali terus masuk sini, padahal jangan tidak sengaja, ternyata 5 kali masuknya air walaupun dikit-dikit. Nah, itulah yang membuat puasa kita jadi makruh. Walaupun tidak sampai batal. Baik. Mbak. Mudah-mudahan rincian untuk materi-materi puasa nanti Ustadz tetap sehat, bisa tetap hadir di Belajar di RRI untuk berbagi ilmu ya Ustadz ya. Kan fardu kifayah juga itu Ustadz, berbagi ilmu. Baik Ustadz, terima kasih banyak. Mudah-mudahan selalu sehat dan mudah-mudahan sharing materi hari ini bermanfaat. Dengan Mbak siapa ya, Mbak? Dengan Nana Ustadz. Oh, Mbak Nana, makasih Mbak Nana. Iya, baik Ustadz, mudah-mudahan manfaat untuk teman-teman pelajar yang sekarang sedang terkendala dan terhalang untuk bertatap muka dengan para guru di sekolah dan di kampus juga. Baik Ustadz, terima kasih banyak untuk hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik sahabat kreatif, itu dia materi kita hari ini di Belajar di RRI bersama Ustadz Hijrah dari Sekolah Tinggi Ilmu Syariah STIS Darul Falah Pagutan Mataram dengan materi hukum Islam yang menarik sekali. Mudah-mudahan menambah lagi pengetahuan kita tentang ajaran agama Islam dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan syukur-syukur kita bisa men-sharingnya lagi kepada lingkungan sekitar kita, ke teman-teman kita, ke keluarga yang mungkin belum memahami dari materi yang kita simak dari Ustadz pagi ini. Dan aku Kim Nana, sahabat kreatif, pamit undur dari ruang dengar kamu. Jangan lewatkan, besok masih ada Belajar di RRI, tentu saja dengan pelajaran yang lainnya sahabat kreatif. Tetap terus simak Belajar di RRI setiap Senin dan sampai hari Jumat pukul 11 waktu Indonesia Tengah, dan hari Rabu ada Guru Keliling. Selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan Belajar. Hei kawan, tak ada kata bosan dan menyerah. Tuntutlah ilmu setiap waktu demi masa depanmu. Kami ada untukmu, menemanimu belajar. Sambutlah hari indahmu.
menemanimu.